Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Ritual Pesugihan Sang Kades. Nah, daripada kita lama-lama, bagaimana ceritanya? Yuk mari langsung saja kita menuju ke ceritanya. Oh ya, cerita ini ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman. Kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk langsung saja seperti biasanya, daripada lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Hati-hati kalau main ya nak, pulangnya jam 5 sore saja, kata Ibu Andri kepadanya. Baik bu, Andri cuma bermain di rumah Hasbi kok. Berangkat dulu ya bu, assalamualaikum. Kekhawatiran Ibu Andri bukanlah hal yang aneh di kampung Sidorejo belakangan ini. Pasalnya banyak anak kecil yang meninggal di kampung Sidorejo ini, ya dengan alasan yang tidak jelas. Dalam seminggu, ada 3 orang anak yang bisa meninggal dunia. Tidak ada yang tahu penyebab pasti peristiwa itu. Namun orang-orang bisa menandai satu kesamaan dari kejadian tersebut. Semua anak yang meninggal adalah anak sehat yang tiba-tiba menderita demam tinggi. Semuanya sudah dibawa ke rumah sakit, dan seperti biasa, dengan gejala demam itu, dokter hanya akan mendiagnosis anak-anak itu dengan penyakit flu atau paling parah itu ya tipus. Namun 3 hari dirawat di rumah sakit, anak-anak itu pasti meninggal dunia. Polanya sama. Maka dari itu, para ibu-ibu sangat khawatir ketika mengizinkan anaknya bermain sepulang sekolah. Sebab banyak dari mereka yang beranggapan bahwa anak-anak yang masih bermain saat fajar, yang mulai menyingsing itu, ditempeli makhluk halus. Tidak heran jika Ibu Andri menyuruhnya pulang paling lambat jam 5 sore. Namun tidak ada yang bisa memastikan hal itu sepenuhnya benar, karena ada satu anak yang justru sedang asik bermain di rumahnya sendiri di siang bolong. Hal itu juga tidak berlaku kepada Andri. Ia mendengar rumor anak kecil harus pulang ke rumah sebelum datang senja. Kalau tidak, mereka akan dimakan makhluk halus. Jujur saja Andre adalah anak penakut. Bahkan saat bermain dengan Hasbi, ia terburu-buru pulang bahkan sebelum jam 4 sore. Namun rumor yang dipercayai Andre itu tidak dapat membantunya tertimpa kesialan. Ia tiba-tiba saja jatuh sakit. Badannya panas meriang. Andre seperti sudah tidak mengenali siapa dirinya lagi karena saking tingginya panas di badan Andre. Ibunya sangat khawatir. Sebagai salah satu oknum yang mempercayai rumor itu, dia merasa heran bercampur kesal. Ibu Andri sangat menyayangi anak satu-satunya itu. Karena tidak ingin kehilangannya, dia memutuskan untuk memanggil orang pintar untuk mencari tahu sebab Andri sakit. Ibu Andri duduk di ujung kasur Andri. Sang dukun yang dipanggilnya ibunya itu sedang menerawang melalui tubuh Andri. Ia memejamkan mata dan menggerakkan tangannya di udara sambil merapalkan kalimat-kalimat sakti. Beberapa menit kemudian, dukun itu berhenti. Ia menatap Ibu Andri dengan tatapan nanar. Anak kamu mau dijadikan tumbal oleh pesugihan yang dianut oleh seseorang, kata dukun itu. Ibu Andri tidak percaya perkataan dukun itu. Bagaimana bisa? Setahu Ibu Andri, ia tidak punya masalah ataupun dendam dengan seseorang. Kenapa nasib Andri bisa sial seperti ini? Oleh siapa Ki? Tanya ibunya khawatir. Saya tidak tahu, tapi dia mengirimkan sebuah roh yang menguasai tubuh anak kamu sampai dia meninggal. Roh itu menghalangiku untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya, kata dukun yang bernama Ki Selong menjelaskan. Lalu bagaimana caranya mengetahui pelakunya Ki? Aku tidak mau anakku jadi tumbal selanjutnya, kata Ibu Andri di sela-sela tangisannya. Kita harus memanggil roh itu menggunakan tubuh Andri, jawab Ki Selong. Malam itu juga Ki Selong akan melakukan ritual untuk memanggil roh jahat di dalam tubuh Andri.
Ia berencana membongkar praktik pesugihan yang dilakukan oleh pelaku yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Ritual itu dilakukan di depan rumah Andre. Semua orang di kampung bergerombol untuk menyaksikan siapa pelaku yang menyebabkan nyawa banyak anak melayang. Namun tidak hanya itu saja, akhir-akhir ini Desa Sidorejo sering dikagetkan dengan serentetan kejadian menyebalkan, di antaranya banyak uang warga yang hilang. Memang, desa itu terkenal dengan para penduduknya yang makmur dan kaya raya. Mungkin karena itulah pelaku mengejar desa ini untuk dirampas harta bendanya. Tidak hanya itu, pelaku juga kerap mengambil binatang ternak seperti sapi dan juga kambing milik warga. Hal ini membuat seluruh warga Sidorejo kesal. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya dalang dari semua ini? Yang mereka tahu sistem keamanan di desa itu sudah lumayan canggih. Akhirnya atas perintah seksi keamanan desa, pemuda desa ditugaskan untuk berjaga giliran setiap malamnya. Warga desa itu juga sepakat membuat sayembara yang menjanjikan uang 100 juta rupiah bagi siapapun yang dapat menangkap pelaku. Sumadi, salah satu pemuda desa yang berjaga malam ini, sangatlah semangat dengan gilirannya. Pasalnya, ia sangat menginginkan uang itu. Kalau ia bisa menang, ya uang itu akan ia gunakan untuk biaya perkawinannya dengan Siti bulan depan. Sumadi datang bersama 3 pemuda desa lainnya, Suparjo, Jono, dan juga Mat. Mereka duduk melingkar di pos ronda untuk mendiskusikan kerja mereka malam ini. Tapi alih-alih berdiskusi tentang itu, mereka malah asik melontarkan opininya masing-masing untuk menebak siapa pelaku di balik semua ini. Suparjo, yang lebih tua setahun dari yang lainnya, memulai pembicaraan. Kalau dipikir-pikir, Pak Gatot itu bisa dicurigai loh. Kenapa kamu mencurigai dia, Jo? Bukannya dia sudah kaya ya? Tanya Jono sambil menyesap sebatang rokok. Eladalah, kok kalian tidak tahu sih? Pak Gatot itu kan mau nyalon menggantikan Kades yang sekarang. Makanya dia butuh duit yang besar buat mendanai kampanyenya. Kemarin beliau malah sudah datang ke rumah, nawarin bapak duit. Tapi bapak tidak mau. Dia masih suka sama gadis yang sekarang. Jelas Suparjo panjang lebar. Masa mebel segede itu masih kurang, Jo? Nggak mungkin ah. Aku yakin pasti pelakunya Bu Suratmi. Lawang warung kecilnya yang buka-buka sebulan-sebulan itu sudah bikin cabang di mana-mana kok. Pasti dia kan gunakan uang-uang yang dicuri itu buat modal bangun cabang-cabang itu. Tanggal Mat. Kalau itu mah beda lagi, Mat. Sudah jadi rahasia umum kalau Bu Suratmi pakai pesugihan biar dagangannya itu laris. Dia tidak ada hubungannya sama kejadian ini. Kalau menurutku, maling yang satu ini cerdas. Lihat saja, di seluruh desa kita kan sudah banyak CCTV-nya. Tapi saat dicek, tidak ada satupun tanda-tanda mencurigakan dari orang. Kalau menurutku, maling yang satu ini cerdas banget. Lihat saja, di seluruh desa kita kan sudah dipasang banyak CCTV-nya. Tapi saat dicek, tidak ada satupun tanda-tanda mencurigakan dari orang-orang yang lewat di sekitar rumah korban, kata Suparjo memancing diskusi panas. Sumadi yang notabene adalah seorang pengamat hanya diam saja mendengarkan celotehan teman-temannya itu. Dia lebih senang mengumpulkan informasi yang lengkap sebelum mengambil kesimpulan. Bisa jadi, apa yang dikatakan teman-temannya belum tentu benar, tapi itu juga tidak menutup kemungkinan ada salah satu dari mereka yang mengatakan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ada salah satu dari mereka yang mengatakan kebenaran. Kamu yakin kalau pelakunya seorang maling, Jo? Jono yang suka bertanya memancing balik Suparjo. Aku yakin. Aku habis bertanya dengan Pak Ahmad. Katanya pas rumahnya kemalingan,
dia sempat mendengar ada suara orang menuruni tangga rumahnya, tapi pas dicek ternyata tidak ada orang kecuali keluarganya. Berangkasnya ternyata sudah kosong dilap semua. Suparjo memang informan andal. Diskusi itu berhenti di argumen Suparjo. Mungkin karena yang lain sudah tidak punya pertanyaan atau informasi yang lain yang bisa dibagikan. Tiba-tiba momen diam itu dipecahkan oleh kehadiran Pak Kades. Ia menghampiri mereka berempat di pos ronda. Setelah selesai berbincang dengannya, Mat membuka diskusi kembali. Apa kalian tidak curiga dengan Pak Kades? Kalian sering dengar kan, kalau dia selalu punya mobil atau binatang ternak yang baru saat malamnya ada kemalingan, tanyanya. Kamu itu Mat, kalau tidak tahu apa-apa, ndak usah langsung menyimpulkan seperti itu. Kalau salah bisa jadi hoaks lo, itu bahaya, kata Suparjo mengingatkan. Loh, tapi kan bisa jadi cuy. Saya juga kadang terheran kok. Pak Kades itu tidak terlalu kaya, tapi kok bisa mengalir terus duitnya? Dari mana coba? Jono mulai curiga juga. Masa kalian tidak tahu juga? Itu mah praktik biasa buat pejabat-pejabat. Ya meskipun di desa, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau Pak Kades suka korupsi dana desa kayak DPR yang di TV itu. Jangan salah loh, kini-kini dana desa yang ada di desa kita itu besar juga, bisa sampai miliaran. Suparjo mencoba menyangkal argumen teman-temannya. Mendengar kesimpulan terakhir, Sumadi tidaklah yakin dengan apa yang dikatakan Suparjo, meski perkataannya banyak benarnya. Kalau memang Pak Gatot ingin nyalon, sudah pasti Pak Kades yang tidak terlalu kaya itu merasa terancam karena dia kalah jumlah dengan Pak Gatot. Lagi pula, Sumadi juga sering mendengar kalau binatang ternak milik Pak Kades itu banyak yang mirip dengan binatang ternak dari orang-orang yang kemalingan. Sumadi yakin Pak Kades juga tidak bisa melakukan korupsi. Relasinya di pemerintahan dan juga kepolisian sangatlah minim. Kalau dia ketahuan, dia tidak bisa mengelak atau menyogok agar bisa keluar dari hukuman. Di kediamannya Ibu Andre, di tengah kerumunan waktu itu, ada Kiselong yang sudah bersiap-siap dan tubuh Andre yang didudukkan di kursi. Bapak Ibu semuanya, dimohon memberikan jarak agar Kiselong leluasa ya. Hari ini kita akan segera mengetahui siapa pelaku di balik ini semua, kata ayah Andre memberikan pengumuman. Tidak lama setelah itu, ritual dimulai. Kiselong membacakan mantra-mantra yang tidak seorang pun tahu artinya. Tiba-tiba tubuh Andre bergetar. Matanya tiba-tiba membelalak dan tubuhnya memberontak. Untung saja Kiselong sudah mengikat tangan Andre dan juga kakinya di kursi, ya sehingga dia tidak bisa lari kemana-mana. Setelah itu Kiselong pun mulai menanyainya. Kenapa kamu berada di tubuh anak ini? Kata Kiselong. Aku akan menjadikannya santapanku. Anak-anak kalian yang mati itu adalah perbuatanku. Ada seseorang di kampung ini yang meminta kekayaan kepadaku. Aku tentu tidak akan membiarkannya secara cuma-cuma. Jadi aku minta tumbal anak-anak itu. Kalau tidak, ia sendiri yang harus mati, kata roh itu yang berada di tubuh Andre tersebut sambil tertawa keras. Siapa pelaku pesugihan itu? Tanya Kiselong. Aku tidak bisa memberitahukannya karena aku dan juga dia sudah terikat perjanjian. Jawabnya. Kalau begitu, aku minta kau tinggalkan tubuh anak ini sekarang juga, kata Kiselong. Enak saja. Apa yang akan kumakan jika aku meninggalkan tubuh anak ini? Kata roh itu dengan kesal. Lawan aku jika kau merasa sakti. Kiselong menantang roh jahat tersebut. Sehingga ceritanya mereka bertarung habis-habisan melalui tenaga dalam. Pertarungan itu sangat sengit. Berkali-kali tubuh Kiselong terhempas. Roh itu memang diakuinya sangat kuat. Namun, saat roh itu sudah merasa menang dan berbalik arah, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Kiselong. Ia lalu menyerang roh itu dari belakang dengan menyodokkan kedua tangannya di punggung Andre.
roh itu akhirnya kalah. "Ampuni aku, jangan masukkan aku dalam kotak itu," kata roh itu memohon. "Kalau kau masih menyebabkan kegaduhan di sini, aku tidak punya pilihan lain selain menyegilmu di kotak ini," jawab Ki Selong. "Tunggu, aku akan memberitahu siapa pelakunya," kata roh itu tiba-tiba. Ki Selong terdiam. Semua warga yang bersorak atas kemenangannya juga tiba-tiba menutup mulutnya. Pelakunya. Belum selesai menjawab pertanyaan dari Ki Selong, tiba-tiba ada suara teriakan dari arah rumah Pak Gatot. Teriakan itu terdengar seperti teriakan perempuan. Sepertinya istrinya Pak Gatot ini telah bertemu hantu atau makhluk aneh lainnya di rumah. Tidak lama kemudian orang-orang berkumpul di rumah Pak Gatot. Keempat pemuda yang sedang bertugas ronda itu juga bergegas menuju rumah tersebut. Ternyata Pak Gatot telah menangkap seekor kelelawar yang ukurannya lumayan besar. Aneh sekali, pikir Sumadi. Mana ada kelelawar tumbuh sebesar itu? Tiba-tiba kelelawar itu berubah menjadi seseorang. Dari arah belakang, Ki Selong datang dengan membawa kotak hitam yang berisi roh yang merasuki tubuh Andre. Ki Selong pun mempunyai firasat buruk tentang kelelawar itu karena dirasa sangatlah benar-benar aneh. "Sekarang jujur, siapa pelaku dari semua ini?" tanya Ki Selong pada roh yang dibawanya. "Pelakunya adalah kades kalian sendiri," kata roh itu dengan jelas. Semua orang yang berkumpul di situ pun sangat kaget karena tiba-tiba saja kelelawar itu berubah menjadi Pak Kades yang membawa sekepok uang di saku bajunya. Melihat itu, orang-orang langsung geram dan memukuli kelelawar jadi-jadian tersebut. Semuanya terasa kesal karena perbuatan Pak Kadesnya sendiri. Dugaan Sumadi kan menjadi benar. Meski ia tidak bisa mendapatkan uang sayembara itu, setidaknya dia tidak malu karena terlalu percaya diri dengan kesimpulan yang dibuat Suparjo. Pak Kades langsung digotong ke kantor polisi. Dia didenda dengan diperintahkan untuk mengembalikan semua harta yang ia curi. Sementara itu Pak Gatot berhasil memenangkan hadiah sayembara 100 juta rupiah dan menjadi kepala desa selanjutnya. Mendengar itu, warga langsung mendidih. Esoknya mereka menggotong Kades ke kantor polisi. Sementara itu, Andre selamat dan sudah sehat kembali berkat bantuan Ki Selong. Kemudian kita masuk POV Pak Kades ya teman-teman, ataupun point of view dari Pak Kades. Orang-orang mengira aku kaya karena jabatanku sebagai Kades. Namun mereka tidak tahu gaji Kades tidak besar-besar amat. Aku mempraktikkan beragam amalan pesugihan yang sudah aku lakukan selama 2 tahun. Pesugihan yang aku praktikkan ada berbagai macam, mulai dari kadang bubrah, bulu gendruwo, uang gaib, hingga tuyul dan babi ngepet. Maka tidak ayal bila aku punya banyak rumah juga. Setiap pesugihan punya ruangan khusus untuk melakukan ritual. Maka dari itu, pekerjaanku setiap waktu adalah melakukan ritual dan ritual. Urusan desa sudah ada yang mengurus. Aku membayar tenaga seorang profesional guna melancarkan pekerjaanku. Jabatan itu aku buru hanya untuk mendapatkan nama baik saja. Semuanya ya berjalan begitu saja sempurna dan tidak terganggu sama sekali. Kedua anakku itu yang masing-masing berusia 14 dan 17 tahun bahkan kerap memuji ayahnya karena hebat dalam mencari rupiah. Istri dan anakku tidak mengetahui perihal apa yang aku lakukan sebenarnya. Hingga suatu malam, petaka tiba. Semuanya runtuh seketika. Aku kehilangan semuanya yang telah aku raih. Pada suatu malam, putraku yang berusia 4 tahun kesurupan. Ketika itu kami sedang bersantai di ruang tengah. Namun putraku tiba-tiba mencekik lehernya dan berlari keluar. Ia berteriak dengan nada yang amat berat. Aku tahu itu tidak beres. Seketika aku langsung mengejar putraku keluar. Ia sudah menghilang. Aku mencari-cari kemana-mana dan dia pergi tidak tahu arah.
Bahkan seluruh warga yang juga turut membantu pencarian tidak menemukannya. Sekitar 2 hingga 3 jam kami mencari, tiba-tiba istriku mengalami hal yang sama. Tetapi kali ini ia tidak berlari, melainkan mencekik lehernya hingga pingsan. Buru-buru aku melarikannya ke klinik terdekat dan membayar orang-orang suruhanku untuk mencari putraku yang hilang tadi. Aku mencengkeram erat putra pertamaku agar tidak mengalami hal yang sama. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku pun bingung. Selama ini, seluruh pesugihanku berjalan lancar. Baru kali ini aku mengalami hal yang demikian. Namun semua mulai jelas ketika tiba-tiba sekelebat cahaya masuk ke tubuhku dan membuatku jatuh pingsan. Kala pingsan, aku bermimpi sesuatu yang aneh. Di dalam mimpi itu, aku sedang berada di tengah-tengah padang rumput yang amat luas. Tidak berujung, tetapi begitu panas. Di kejauhan aku melihat seseorang sedang berjalan menghampiriku. Tubuhnya tinggi, tegap, dan berisi. Ia mengenakan jubah hitam tanpa kontras dengan suasana saat itu. Di hadapanku matanya melotot, dan juga tangannya memegang pundakku. Ia berkata dengan kencangnya, "Berhentilah melakukan semua ini. Katakan kepada seluruh wargamu dan mundur dari kursi kades. Kalau tidak, istri dan anakmu akan lenyap." Ketika aku terbangun dari pingsanku dan menangis, semuanya tiba-tiba menjadi begini. Aku tidak tahu apa yang tengah terjadi. Permintaan pria dalam mimpiku itu kemudian aku penuhi. Tidak lama kemudian, 2 hingga 3 hari, istriku sadar dan anakku kembali pulang meski berwajah pucat. Aku menangis hampir setiap hari. Namun, memutuskan perjanjian dengan iblis itu pun tidak semudah itu. Aku hampir setiap hari harus melakukan ritual demi pesugihan tersebut. Kadangkala aku menjadi kelelawar, babi ngepet, maupun maling yang dalam sekejap bisa menghilang. Dan ya, tumbal yang harus kuserahkan ini harus anak-anak yang belum balik. Selama bertahun-tahun, kehidupannya selalu mentereng. Hampir seluruh keluarganya menjadi orang terpandang. Anak-anaknya menjadi pengusaha, dokter, tentara, hingga pejabat. Alhasil keluarganya begitu disegani oleh para tetangganya. Namun sialnya, saat mantan kades itu sedang beroperasi di salah satu rumah warga, dia tertangkap oleh Pak Gatot. Warga sekitar marah kala mendengar pengakuannya. Mereka membakar seluruh aset yang dimilikinya dan mengusir mereka dari kampung itu. Mereka pun menjadi gelandangan selama hampir 1 tahun. Mereka hidup di sebuah desa yang sepi penghuni, hidup dengan serba kekurangan. Belum lagi dampak dari ritual pesugihan yang mantan gadis itu lakukan sangat menyiksanya. Hampir setiap hari ia selalu dibayang-bayangi oleh sesembahannya. Apalagi setiap malamnya mantan gadis itu selalu mendengar suara tangisan dan ceritan anak kecil. Hal-hal aneh tersebut semakin menggila. Kini ia melihat orang-orang yang mati karena menjadi tumbal pesugihannya terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Tentu saja mantan gadis itu mengenali mereka. Mereka adalah anak dari paman, sepupu hingga keponakannya sendiri. Jika sudah melihat bayang-bayang para korban-korbannya itu, ia akan berteriak-teriak kencang dan membenturkan kepalanya sendiri berkali-kali ke dinding. Karena sudah tidak kuat dengan semua teror itu, akhirnya ia bunuh diri dengan cara mengikat kepalanya di atas tali yang tergantung di kamarnya. Sungguh mengenaskan, bukan? Jasadnya ditemukan sudah pucat dan baunya busuk. Saat itu ada seorang pria yang diminta oleh anak almarhum untuk membantu mengurus jenazah ayahnya. Dan dia pun bergegas ke rumah mantan gadis tersebut. Begitu sampai di rumah itu, tercium bau busuk yang sangat menyengat hingga membuat perutnya terasa mual. Dan hal tersebut merupakan pengalaman pertama yang dialami pria itu, mencium bau jenazah sebusuk itu. Lantas, pria itu segera memindahkan jenazah pejabat itu dengan dibantu oleh anak laki-laki almarhum. Kemudian kejadian aneh pun kembali terjadi.
Saat mengeluarkan kotoran dari badan jenazah, biasanya kotoran tersebut akan keluar dari bagian bawah. Namun yang terjadi pada mantan gadis itu sangat mengejutkan. Kotoran dari perutnya malah keluar melalui mulut jenazah. Bahkan saat kali terakhir mengeluarkan kotoran dari perut, ada belatung yang hidup yang ikut keluar dari mulut jenazah itu. Kemudian, pria yang memandikan jenazah itu meminta anak-anak almarhum untuk membalikan jenazah ayahnya. Dan betapa kagetnya ketika dibalikan, belatung yang masih hidup itu terus keluar dari dalam tubuhnya dan berjumlah sangat banyak. Kejadian tersebut tentu saja membuat semua orang panik. Sungguh kejadian yang tidak biasa dan sulit diterima oleh akal manusia. Selepas membersihkan dan memandikan jenazah, kemudian pria itu bersiap untuk mengkafani jenazah. Namun, kejadian aneh kembali terjadi. Kain kafan untuk membungkus jenazah, walau sudah 2 kali mencoba menyiapkan kain yang lebih panjang, namun ukuran kain tersebut selalu hanya menutup kepala dan kakinya saja. Tidak ada kain lebih untuk diikat. Sepertinya, kain kafan itu tidak mau menerima jenazah tersebut, sehingga dengan terpaksa kain kafan itu harus disambung agar bisa mengikat di bagian kepala dan kaki jenazah. Kemudian setelah disolatkan dan juga hendak dibawa untuk dimakamkan, pria tersebut kembali menemukan satu masalah. Tidak ada satupun mobil jenazah yang dapat dipakai untuk mengantarkan jenazahnya. Hingga pada akhirnya dengan terpaksa jenazahnya itu dibawa menggunakan mobil pick-up bekas mengantarkan ayam ternak milik tetangganya. Akhirnya jenazah pun sampai di tanah pemakaman. Namun kejadian ganjil kembali terjadi. Saat jenazah menyentuh tanah liang lahat, tiba-tiba dari dinding tanah keluar air berwarna hitam dan berbau busuk menggenangi bagian dalam kubur. Padahal saat itu tidak ada hujan, namun entah dari mana air hitam dan berbau busuk itu datang. Hingga pada akhirnya jenazah terpaksa harus ditahan dan ditekan menggunakan batu agar posisinya itu tidak terlentang atau terlungkup. Pemakaman pun dilakukan dengan cepat, meskipun air hitam itu terus saja keluar hingga membuat tanah kuburan menjadi becek. Setelah selesai melakukan pemakaman, kemudian pria itu bertanya kepada anak dan istri almarhum apa yang telah almarhum perbuat semasa hidupnya. Kemudian anak dan istri almarhum menceritakan bahwa semasa hidup almarhum bersekutu dengan setan dan melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dan jabatannya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang saya bawakan kali ini, dan semoga kalian dapat mengambil banyak sekali pembelajaran yang dapat kalian ambil dari cerita ini. Ya, jangan seperti Pak Kades itu melakukan pesugihan karena itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan karena merupakan perbuatan yang syirik. Ya, intinya yang baik-baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh ya teman-teman. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua tentunya, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas support kalian selama ini untuk channel ini. Tanpa kalian juga channel ini tidak akan bisa sebesar ini. Dan jangan lupa pula untuk kalian terus like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang baru mampir, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun artikulasi saya kurang jelas atau pembawaan saya mungkin terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.